kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bertiga akan melakukan praktek coaching. Saya Musir Effendi Salim, CGP Angkatan 8, SMK Negeri 1 Mogo dari Kabupaten Aceh Barat. Saya Aulia Siddiq dari SMK Negeri 1 KW16. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Barat. Saya Romika, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Alang Balik Kabupaten Aceh Barat. Pada kasus 1, saya akan bertindak sebagai supervisor dan Pak Musir sebagai coach, Ibu Romika sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Musir, Bu Romika. Waalaikumsalam, Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Pak Musir sebagai coach, kira-kira sudah siap untuk melakukan kegiatannya? Insya Allah siap, Pak. Baik Pak Musir, jadi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi coaching ini, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian ini ada 3 tahapan Pak Musir. Jadi yang pertama adalah pra supervisi, kemudian ketika kegiatan supervisi dan pasca supervisi. Pada kegiatan pra supervisi ada beberapa yang dinilai. Yang pertama, mendiskusikan rubrik penilaian persiapan coaching, kemudian menanya kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu adalah kegiatan penilaian di pra supervisi. Kemudian pada kegiatan supervisi nanti, di sini saya mencatat semua kegiatan yang dilakukan ketika proses coaching yang bebas dari penilaian asumsi. Fokus di sini adalah apa yang ingin dikembangkan dari hasil proses coaching. Kemudian pada tahapan yang setelah selesai coaching, ada namanya pasca supervisi. Di sini ada penilaiannya, itu adalah menanyakan apa yang sudah dilakukan selama proses coaching, yang indikator pencapaiannya, perkembangannya diinginkan itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya menyampaikan catatan hasil observasi. Jadi setelah observasi, hasilnya itu disampaikan dalam bentuk data, kemudian bebas dari penilaian asumsi, fokus dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Dan yang terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi ada 3 tahapan Pak, yang akan dinilai ketika kegiatan proses supervisi coaching. Mungkin demikian Pak, sudah siap nih Pak? Ya, kalau sudah siap, sudah boleh. Dalam melakukan kegiatan coaching ini, Bapak sudah tahu alur kegiatan coachingnya? Untuk kegiatan coaching hari ini saya akan melakukannya menggunakan alur TIRTA, di mana T-nya itu tujuan masalah, I-nya identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, dan TA-nya tanggung jawab, Pak. Berarti menggunakan alur TIRTA. Jadi di alur TIRTA ini kan ada beberapa kompetensi. Kira Bapak sudah memahaminya? Ya Pak, ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Ada 3 itu Pak. Dan untuk mendengar aktif itu bisa digunakan dengan teknik berasa agar coaching ini berjalan dengan lancar. Kayaknya Bapak sudah siap ya? Oke, insya Allah siap Pak. Kita lakukan kegiatannya. Silakan. Assalamualaikum Pak Musir. Waalaikumsalam Bu Monika. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik nih Pak. Wah, ada apa ini? Kemarin katanya sepertinya sempat nelpon saya ya Bu ya? Iya Pak, kemarin saya ada telepon Bapak.
Iya, Bu. Maaf ya, kemarin saya ada acara sedikit. Ada apa nih, Bu? Gini Pak, saya mau sharing sekaligus mau menemukan solusi untuk pertemuan kita kali ini. Sepertinya masalahnya serius sekali nih, Bu. Iya nih Pak. Apa nih, Bu, yang ingin disampaikan? Eh, Gini Pak, saya kan ngajar matematika tuh di sekolah saya. Eh, Cuman saya membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Cuman ada beberapa kendala untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, Bu. Berarti ada kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Ibu lakukan, ya? Iya Gitu. benar sekali Pak. Oke, baik. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira tujuan yang menjadi tujuan akhir yang ingin Ibu dapatkan apa, Bu? Saya ingin sharing dan juga nanti menemukan solusi gitu dari apa yang sedang saya pikirkan saat ini. Oke, sekarang coba Ibu ceritakan itu masalahnya seperti apa, Bu? Jadi Pak, saya kan mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Eh, Sesuai gaya belajar anak seperti yang kita ketahui kan ada tiga gitu gaya belajar anak, ada auditori, visual, dan kinestetik. Nah pembelajaran ini saya terapkan itu supaya nanti materi yang mereka pelajari itu bisa mendapatkan secara maksimal gitu dan mendapatkan nilai yang lebih bagus nanti saat mengikuti latihan atau ulangan ataupun ujian nanti ketika nanti di akhir semester gitu Pak. Tapi Pak, saya mendapat kendala tentang internet gitu Pak. Karena kan Pak di lingkungan sekolah saya itu memang kalau membuat internet itu kok sinyal tuh untuk internet HP aja agak susah gitu Pak. Selain itu Pak, kalau misalnya saya menggunakan e-fokus di kelas tuh nggak semua kelas gitu ada info apa ada arus listriknya. Gitu, Pak. Berarti, Bu, ya, yang saya tangkap, Ibu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi mendapat kendala dalam melaksanakannya, gitu ya. Iya benar sekali Pak. Nah, dalam pembelajaran ini apa saja yang Ibu butuhkan, Bu? Yang pertama ya saya harus tes dulu Pak anak-anak ini supaya saya tuh tahu nanti anak-anak ini dia masuk kelompok kayak belajar mana gitu Pak. Tes notif, ya, Iya, tes notif. betul, gitu, Pak. Nah nanti ini menjadi acuan keberhasilan anak-anak nanti dalam pembelajaran gitu Pak. Jadi, Bu, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mewujudkan itu? Kalau untuk sekarang Pak saya bisa gunakan buku cetak dulu kayaknya ya Pak ya untuk belajar anak-anak ini di kelas gitu. Oke, Dan Bu. juga ini Pak saya bisa berkonsultasi juga dengan pihak sekolah tentang masalah ini gitu Pak ya. Baik, Bu. Dalam kegiatan yang sudah Ibu lakukan, ya, kalau semuanya kita berikan skala dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu pada posisi skala yang berapa? Kalau saat ini kayaknya 5. Ya. Iya 5. Berarti kalau 5 kan pasti ada kekuatan, ya. Berarti apa kekuatan Ibu dalam mewujudkan harapan Ibu yang sudah dari yang sudah Ibu ceritakan tadi? Saya harus tetap bersemangat Pak dalam melakukan pembelajaran ini Pak. Selain itu kayaknya saya bisa mengkombinasikan pembelajaran itu menggunakan lingkungan sekitar Pak untuk proses pembelajarannya itu Pak. Itu biasanya pelajaran asik tuh, ya. Apa tuh biasanya dilakukan, Bu? Nah, dari kegiatan ini nanti kan apa saja gangguan yang bisa timbul, Bu, kalau semuanya kita melakukan pembelajaran di luar kelas berarti, ya? Apa kira-kira yang timbul? Eh, Kalau misalnya gangguan Pak bisa jadi anak-anak tuh nggak terkontrol ya Pak ya. Karena di luar kan Pak ya kita ketahui kalau di luar itu kan nggak kayak di ruangan gitu. Kalau di ruangan kan terbatas gitu, kalau di lingkungan luar kan agak lebar gitu. Terus kalau kita mau menyampaikan sesuatu tuh agak terkendala gitu Pak, karena suara kita nanti bisa kecil, mereka tuh nggak dengar gitu Pak. Saya rasa itu sih Pak kayaknya. Baik, Bu. Berarti solusinya apa tuh, Bu, kalau semuanya dengan kondisi seperti itu? Eh, Kayaknya saya harus bagi kelompok dulu mereka. Nah setelah saya bagi kelompok, nanti saya baru terapkan pembelajarannya gitu. Apa saya kasih tugas itu, tapi tugasnya itu berkaitan dengan untuk mereka gunakan dalam proses belajar di luar gitu Pak, supaya mereka tuh bisa gunakan alam untuk menjawab tugas yang akan mereka kerjakan gitu Pak. Kayaknya gitu ya Pak ya. Dari yang Ibu sampaikan itu sudah bagus itu, Bu.
Nah, tadi kan Ibu ceritanya kan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa rencana Ibu untuk mencapai pembelajaran itu? eh yang pertama tes diagnostik dulu pak. Gitu ya. Setelah itu kan ada 3 tuh, ada auditori, visual, sama kinestetik. Yang untuk kinestetik saya bisa gunakan alat itu pak. Nah untuk auditori itu saya bisa gunakan rekaman atau tampilan video gitu. Nah untuk tampilan video ini yang bisa saya terapkan di fokus ini bisa juga digunakan untuk anak yang berbeda visual gitu pak. Karena kan mereka visual itu kan lebih condong melihat gitu ya pak ya. Selain itu saya juga bisa gunakan buku paket gitu untuk anak-anak yang visual untuk membantu mereka gitu pak. Eh, Berarti dari 3 yang tadi ada yang jadi prioritas gitu ya. Apa tuh? Ada nih Pak. Nah, jadi Pak kan dalam pembelajaran diferensiasi ini saya itu berencana ketika selesai pembelajaran tuh nanti anak-anak mau saya kasih latihan. Nah, tapi latihannya itu online. Saya maunya itu pakai quizzes Pak. Kan ada tuh Pak sekarang yang lagi yang sering memang digunakan. Nah, jadi saya mau terapkan di kelas gitu untuk anak-anak tuh jawab online-nya mereka bisa gunakan aplikasi quizzes kayak gitu Pak. Supaya mereka soalnya tuh bervariasi gitu Pak. Baik Bu. Strateginya gimana tuh Bu? Yang bisa dilakukan? Em, Kalau misalnya untuk yang Khusus strategi. kalau quizzes tadi tuh Pak ya, kayaknya saya bisa ini Pak, apa tuh namanya, bisa jawab di rumah gitu Pak. Berarti pakai smartphone-nya berarti ada Ya. gitu. Nah, kalau misalnya untuk pembelajarannya di kelas, saya bisa gunakan tablet gitu Pak. Nah, nanti kan anak-anak yang visual sama auditori itu kan saya kelompokkan tuh. Nanti mereka saya kasih tablet gitu Pak, supaya mereka bisa nonton terus gitu dari video yang udah saya downloadkan di tab gitu. Jadi tinggal mereka gunakan untuk nonton aja langsung. Tapi itulah saya harus download dulu gitu, harus sudah saya sediakan. Ada nggak Bu alternatif lain untuk untuk anak-anak ini menjawab soal secara online gitu? Kayaknya kalau online tadi kan nggak terganggu jaringan di daerah sekolah tuh Pak ya. Mungkin mereka bisa jawab di rumah kali ya Pak ya. Jadi latihannya tuh di rumah aja dikerjakan kayak gitu. Terus sekarang itu. Bagian gitu ya, Pak. Berarti kan itu kan ada jangka waktu tuh kan? Berapa bagaimana jangka waktunya itu dalam penerapan? Kalau jangka waktu kayaknya saat pembelajaran berlangsung ya Pak ya. Untuk yang menggunakan tablet tadi. Nah kalau misalnya quizzes tuh kayaknya bisa 1 atau 2 hari ya bisa mereka kerjakan di rumah ya Pak ya. Berarti udah ketemu cuma WA, berarti apa yang menjadi ukuran keberhasilan aksi ini? Kalau ukuran keberhasilan nih Pak, saya rasa kalau anak itu sudah belajar dengan tenang, nyaman, dan menyenangkan, serta nanti hasilnya sudah lebih maksimal dari sebelumnya, saya rasa itu sudah sesuai Pak dengan harapan saya. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi ini rencananya udah sangat bagus gitu. Nah, tapi kan untuk melaksanakannya berarti kan kita harus ada komitmen nih ya. Komitmennya seperti apa itu? Kalau untuk komitmennya Pak, saya rasa saya harus terus menerapkan di pembelajaran Pak. Karena kan kalau pembelajaran anak sesuai gaya belajarnya itu mereka tuh agak lebih cenderung tuh lebih cepat paham gitu Pak. Terus siapa dan apa yang dapat membantu di dalam membela komitmen? Kalau siapa tuh Pak ya, kan tadi kalau misalnya kita mau belajar pakai tab Pak kan, kayaknya sarana ya Pak ya, sarana yang bagian sekolah gitu yang bisa bantu saya gitu Pak. Karena kalau nggak ada tablet itu agak susah juga ya Pak ya. Terus anak-anak itu harus kompak gitu Pak ya, menerapkan ini pembelajaran ini gitu. Bagus tuh. Berarti kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti sarana menjadi penunjang pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Berarti harus sharing juga dengan bagian sarana di sekolah yang waktu itu ya. Jadi gimana Bu? Setelah berbicara seperti ini, kira-kira ada unek-unek lain lagi yang mau disampaikan? Kayaknya nggak ada lagi nih Pak. Ini kayak udah terpecahkan nih. Karena memang kalau kemarin itu saya masih bertanya-tanya gitu, aduh saya mau menerapkan fisik, mau menerapkan diferensiasi, cuma saya terkendala gitu di
jaringan internet sama arus listrik ya, memang nggak semua kelas tuh ada gitu. Ini udah terpecahkan ya Pak. Alhamdulillah, berarti sudah menemukan solusi dulu ya. Kita sama-sama dulu ya. Iya Pak, alhamdulillah. Pak, makasih banyak ini loh Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum Pak. Saya permisi dulu ya Pak ya. Silakan Bu. Ya, biasa ya, kaunselor sama guru. Baik Pak, setelah kegiatan proses coaching kita hari ini, saya lihat ini sudah luar biasa ya. Jadi interaksi Bapak sama Ibu Monika tadi sudah luar biasa. Tapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Jadi dari proses coaching tadi, kira-kira Bapak menilai performa Bapak itu seperti apa? Alhamdulillah menurut saya Pak, kegiatan yang tadi sudah, performa saya tadi sudah, menurut saya ini Pak ya, sudah cukup bagus. Saya sudah menjalankan coaching bersama Bu Nika tadi sesuai dengan kompetensi coaching yang ada 3 itu Pak ya. Di mana tadi Bu Nika juga sudah bercerita secara bebas dan terbuka kepada saya tentang permasalahan yang dia hadapi. Ini ya sudah bagus. Apa nih yang membuat Bapak menilai demikian? Karena menurut saya Pak, dalam perjalanan proses coaching yang saya sudah terapkan tadi, sudah menggunakan alur Tirta, di mana terdapat tujuan masalah, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saat melakukan coaching, saya benar-benar menghadirkan diri saya secara utuh, secara penuh, fokus kepada Bu Romita. Selain itu, saya juga mendengar dengan cermat apa yang disampaikan oleh Bu Romita, sehingga saya mengetahui apa masalah yang dihadapi, dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya bisa mengarahkan Bu Romita untuk menemukan solusi. Jadi solusi bukan dari saya, tapi Bu Romita dengan pertanyaan tadi bisa menemukan solusi dari masalahnya tadi. Jadi menurut Bapak sudah sesuai lah dengan alur kita, dan kompetensinya itu sudah mencakup ketiga-tiganya, itu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Itu menurut Bapak ya. Ini boleh nggak saya sampaikan dari hasil pengamatan saya tadi? Boleh. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, ini Pak ya, saya melihat tadi memang ketika proses coaching ini sudah sesuai sih Pak, sesuai dengan kompetensi coaching yang sudah, atau sudah sesuai dengan standar rujukan kita. Tapi di sini ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan, terutama di bagian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin di sini kedepannya kayaknya Bapak di masalah pembuatan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini lebih ditingkatkan lagi. Ini menurut saya tadi, karena ketika dalam proses tanya jawab tadi mungkin pertanyaannya memang sudah berbobot, tapi lebih ditingkatkan lagi untuk menggali potensi dari coaching ini untuk terbuka dan apa adanya. Jadi itu, yang perlu ditingkatkan ini mungkin kalau menurut saya, memang ketiga-tiganya sudah dilakukan. Mungkin yang lebih harus ditingkatkan itu di pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi bagaimana nih menurut Bapak hasil? Terima kasih banyak Pak atas pengamatannya. Mungkin yang Bapak sampaikan juga ini akan menjadi acuan juga pada saya nanti untuk melakukan coaching selanjutnya, karena memang bagian pertanyaan berbobot ini memang jadi bagian yang memang cukup sulit sebenarnya. Tapi kalau semuanya memang kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, dan memang bisa membuat si coaching bisa mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan dia. Jadi makin berbobot, mungkin nanti coachingnya juga akan lebih
gampang untuk menemukan solusi dari permasalahan dia Pak. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Begini, jadi sudah tahu ya Pak ya. Jadi kira-kira tindakan apa nih yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Rencana tindakan saya selanjutnya Pak, saya akan terus menerapkan alur kita tadi dan kompetensi coaching ini untuk membantu coaching saat melakukan coaching. Baik, dari diskusi kita kali ini, kira-kira apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak dalam kegiatan coaching ini? Mungkin tindakan saya selanjutnya juga, saya akan bisa membantu rekan atau murid-murid Pak yang membutuhkan saya untuk melakukan coaching agar rekan dan murid bisa terbuka mindsetnya saat menghadapi masalah dan bisa dilakukan di sekolah ataupun di luar seperti itu Pak. Jadi dilakukan coaching itu mungkin mereka menemui saya di luar atau di sekolah juga saya akan mencoba untuk menerapkan kompetensi coaching ini Pak pada mereka seperti itu. Nanti bagus Pak. Bapak sudah vlog, sudah menyampaikannya tentang kegiatan coaching ini. Jadi dari hasil performa kegiatan coaching ini, saya akan mengisi pengamatan saya ini ke dalam rubrik penilaian, yang mana nanti rubrik ini menjadi sebagai gambaran untuk perbaikan Bapak untuk dalam melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Ya, Pak ya. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir dari saya untuk pada kegiatan kita kali ini. Kira-kira apa yang sudah didapat dari proses kegiatan coaching ini? Yang jelas yang saya dapat Pak, saya sudah menjalankan kegiatan coaching dengan sesuai dengan alur kita Pak ya. Dan coaching pun sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Jadi seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah berarti ada manfaatnya dari kegiatan kita ya. Mungkin Kita tutup. mungkin demikian kegiatan supervisi coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dijalankan terus kegiatannya. Terima kasih Pak Bu Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kegiatan supervisi coaching kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.